Nah, kebetulan pada saat itu, karena saya merasa, waduh sayang sekali ya datang ke Amerika, masa cuma, di Orlando, Florida, sementara Mhm. Amerika itu kan besar sekali. Mhm. Kawan-kawan saya yang tadinya bekerja untuk Walt Disney World, ada yang pindah ke San Francisco, ada yang pindah ke LA, ada yang pindah ke New York. Lalu pada saat itu saya pikir, aduh sayang sekali saya sudah di Amerika, kalau langsung pulang ke Indonesia, nggak berasa gitu seperti tinggal di Amerika ya kan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo semua, selamat datang kembali di Indonesian Award. Kali ini dalam acara bincang tokoh atau interview, kami sudah mengundang seorang perempuan yang berasal dari Indonesia dan sekarang berada di Amerika. Beliau bernama Ibu atau Mbak Hani. Sepertinya saya sudah terhubung dengan Mbak Hani. Halo, selamat malam Mbak Hani. Selamat malam Mbak Ayu, apa Ya, kabarnya? kabar baik. Mbak Hani gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Mbak Hani bisa tolong diceritain dong awal Mbak Hani pertama kali ke Amerika tahun berapa dan dalam rangka apa? Oke, waktu itu awal saya datang ke Amerika tahun 2001. Sebenarnya karena Kak saya, mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Walt Disney World. Oh, Itu adalah sebuah, fasilitas rekreasi ya, yang lumayan besar. Mungkin teman-teman di Indonesia pernah tahu yang namanya Mickey Mouse, Donald Duck, Daisy Duck gitu ya, Goofy. Nah, itu yang penciptanya adalah Walt Disney. Dan di Amerika bahkan, apa namanya, di seluruh dunia ada beberapa taman Walt Disney World. Di Amerika itu ada di 2 tempat, di Los Angeles dan di Orlando, Florida. Nah, kebetulan pada saat itu mereka melakukan expansion, mereka membuka yang namanya, Animal Kingdom. Di dalam Animal Kingdom itu ada Asian Pavilion. Nah, di Asian Pavilion itu kebetulan banyak, situs-situs dari daerah India, Nepal, Thailand, Indonesia, dan mereka ingin orang-orang yang di daerah Asian Pavilion itu adalah orang-orang asli dari negara-negara tersebut. Maka Walt Disney World melakukan, hiring langsung. Mereka datang tuh ke India, ke Nepal, ke Indonesia, ke Thailand untuk mencari orang-orang yang bisa menjadi duta kebudayaan untuk negara-negara tersebut yang bisa menjelaskan tentang, apa namanya, budaya, tentang kesenian, tentang culture, tentang binatang-binatang dan kekayaan negaranya masing-masing. oke, menarik sekali ya. Itu pada tahun 2001, Mbak. Mhm. Jadi Mbak apply lamar ke perusahaannya tersebut, terus mereka terima Mbak datang ke Amerika gitu ya, Mbak, ya? Betul sekali. Pada saat itu memang, saya di Jakarta bekerja di hotel ya. Jadi, mereka melihat, kesempatan untuk melakukan hiring supaya mereka mereka kan carinya yang pintar berbahasa Inggris gitu dan salah satu avenue-nya itu adalah orang-orang yang kerja di hotel gitu kan. Jadi, waktu itu banyak juga kawan-kawan hotel saya di tempat saya bekerja di hotel itu yang apa namanya, memasukkan aplikasi. Termasuk salah satu tesnya itu ada di Bali, Mbak, di Denpasar. Banyak sekali teman-teman dari Bali yang, end up di-hire, untuk bekerja di Orlando, Florida juga. Oh, jadi cukup banyak orang waktu itu diterima ya, Mbak, ya? Ratusan ratusan, ya dan, programnya itu memang, beberapa tahun programnya ya. Mmm. Jadi banyak sekali waktu itu mereka melakukan, interview, di Denpasar, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, dan di Manado kalau nggak salah. Wow, mhm.
Jadi setelah diterima, Mbak terus berangkat dari Indonesia ke Florida ya, Mbak, ya? Betul sekali. Dan mulai kerja di sana. Berapa tahun kerja di sana, Mbak? Kontrak saya kebetulan nggak lama, cuma 1 tahun, karena waktu itu kepentok dengan, 9/11. Mungkin Mbak pernah dengar ya, pada tanggal, September 11, 2001, itu ada peristiwa pengeboman di World Trade Center New York. Nah, pada saat itu maka, programnya dihentikan, karena pemerintah Amerika melihat Indonesia adalah, negara yang mayoritas muslim, dan pada saat itu kan kebetulan yang menjadi terorisnya adalah dari negara muslim gitu. Jadi mereka menyamakan tuh, negara-negara tersebut dengan negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, semua bayangkan teman-teman kita yang orang Bali kan not even Muslim gitu kan, apa namanya, eee, tapi mereka menyamaratakan begitu. Jadi, oh siapapun yang dari Indonesia, they need to end the program. Ya, pada saat itu akhirnya, program kita diputus, dan orang-orang yang tinggal, di sana, untungnya pada saat itu, apa namanya, nggak banyak lagi ya, cuma ada beberapa teman-teman yang masih tinggal di sana, masih diizinkan untuk tinggal, tapi tidak bisa memperpanjang programnya. Oke. Jadi sampai tahun berapa itu Mbak kerja di sana? Setahun aja berarti ya? Setahun aja 2001 tersebut, iya betul. Setelah selesai dari sana Mbak pulang Mbak ke Indonesia atau tetap di Amerika? Nah, kebetulan pada saat itu, karena saya merasa, waduh sayang sekali ya datang ke Amerika, masa cuma, di Orlando, Florida, sementara Amerika itu kan besar sekali. Kawan-kawan saya yang tadinya bekerja untuk Walt Disney World, ada yang pindah ke San Francisco, ada yang pindah ke LA, ada yang pindah ke New York. Lalu pada saat itu saya pikir, aduh sayang sekali saya sudah di Amerika, kalau langsung pulang ke Indonesia, nggak berasa gitu seperti tinggal di Amerika ya kan. Nah, oleh karena itu saya memutuskan, oke sebelum pulang ke Amerika saya kepingin jalan-jalan. Dan pada saat itu yang make sense adalah oke kita rent mobil dengan beberapa teman, lalu kita nyetir, kita ke arah utara. Florida kan di arah di selatannya Amerika kan. Lalu kita naik ke South Carolina, North Carolina, terus sampai New York. Dan pada saat itu kita melihat, oh my goodness, Amerika itu beraneka ragam, banyak sekali pilihan gitu. Dan apa namanya, saya bersyukur ada beberapa teman yang di New York, yang di Washington DC, yang di Philadelphia yang menawarkan, Han, jangan pulang dulu, explore aja dulu, tinggal dulu di sini gitu. Dan saya bersyukur pada waktu itu apa namanya, saya, bisa tinggal di beberapa, tempat teman di Philadelphia dan, mereka bilang, "Coba aja tinggal di sini, kotanya enak, affordable," gitu. Waktu itu juga saya pikir, "Aduh ada teman juga di LA dan di San Francisco, kepingin juga ke sana." Tapi jauh banget kalau nyetir itu bisa 2 hari gitu kan. Akhirnya saya pikir, "Oke, nggak apa-apa saya coba dulu tinggal di East Coast, lihat kota mana yang paling affordable, yang paling make sense." Akhirnya mentok di Philadelphia sampai sekarang, jadi betah. Wah, keren-keren ya Mbak ya ceritanya. Nah Mbak, begitu sampai di Amerika Mbak, culture shock atau perbedaan budaya apa yang Mbak alami, antara Amerika dengan Indonesia? Awal-awalnya mungkin ya, karena pada saat itu saya tiba di, Orlando, Florida, saya tuh dulu membayangkan Amerika itu seperti Los Angeles atau New York, karena itu gambar-gambar yang biasanya Belum ya? dipasarkan oleh Amerika ke negara-negara lain, ya nggak sih? Kalau kita ngelihat film, picture-nya apa? Los Angeles gitu loh, atau New York, ya kan? Ya, Kota-kota benar-benar. besar. Dan pada saat itu saya cukup shock, karena saya biasa tinggal di Jakarta, lalu saya meneruskan, sekolah di Singapura. Saya biasa tinggal di sebuah kota yang sangat metropolitan, ya kan? Penuh dengan gedung tinggi dan, banyak orang gitu. Pada saat saya pindah ke Orlando, itu kan daerah wisata. Lalu daerahnya tuh sangat datar, tidak banyak high rise building, dan daerah wisata itu kan ada masa, sibuk dan masa tidak sibuk gitu loh. Dan pada saat masih sibuk, wah banyak sekali orang, very very busy. Tapi kayak di Bali aja lah, pada saat sibuk gitu, waduh very very busy. Tapi pada saat nggak sibuk,
kok sepi banget gitu. Bener-bener. Cultural shock banget gitu loh waktu di itu. Saya pikir, loh Amerika kok kayak gini, aneh sekali gitu kan. Lalu apa namanya, daerahnya tuh sangat datar, nggak ada gunung, nggak ada naik turun gitu. Dan juga sulit sekali waktu itu di Orlando cari makanan Asia ya. Rata-rata makanannya makanan Amerika. Kita kalau mau makan Asia itu mesti masak. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.